Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Viva Najwa. Nama saya Marius Yustia Wijatmoko. Nah, ada lagi Avila Deva Aryadana. Di sini kami akan mempresentasikan terkait penegakan hukum pada anonimus akun sebagai bentuk atas pelindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di media sosial. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang menyimpang ataupun perilaku yang tidak menyenangkan dan mengganggu seseorang sehingga menyebabkan trauma secara psikis dan fisik. Semakin berkembangnya teknologi, pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara langsung, akan tetapi pelecehan seksual dapat melalui media sosial. Pelecehan seksual kerap kali dilakukan oleh pemilik akun anonim. Akun anonim merupakan adalah akun yang dimana pemilik akun tidak menggunakan atau menyantumkan identitas asli. Keberadaan akun anonim inilah yang terkadang menjadi hal yang menghambat terciptanya keadilan dan perlindungan hukum yang jelas terhadap korban pelecehan seksual. Terlepas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut belum bisa menjerat pelaku pelecehan seksual yang menggunakan akun anonim karena tidak memberikan keterangan terkait identitas pribadi. Penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Oleh karena itu, penulisan artikel ini diharapkan dapat membuat masyarakat paham akan penegakan hukum, pencegahan, dan tindak lanjut terhadap kasus pelecehan seksual. Perkembangan zaman maka akan diiringi dengan semakin berkembangnya teknologi. Hasil survei We Are Social menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada bulan Januari 2021 tercatat ada 274,9 juta. Dengan ada 5 platform tertinggi yang paling sering digunakan. Yang pertama ada platform YouTube, kedua ada WhatsApp, ketiga ada Instagram, keempat ada Facebook, dan yang kelima ada Twitter. Bentuk pelecehan seksual di media sosial antara lain berkomentar tentang hal yang mengandung unsur seksual seperti tubuh seseorang, ajakan untuk melakukan hubungan seksual, menyentuh fisik, memperlihatkan isyarat seksual, melakukan lelucon kotor atau berbau seksual, menyebarkan rumor terkait aktivitas seksual orang lain, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara terkait kegiatan seksual di depan orang lain, cerita, mengirim gambar atau benda seksual. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa bentuk kebijakan dari pemerintah menangani kasus pelecehan seksual yang terdapat di media sosial dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban. Yang kedua, apa upaya pemerintah untuk mencegah kasus pelecehan seksual dalam patologi sosial? Tujuannya yang pertama mengetahui dan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual yang terdapat di media sosial. Yang kedua, mengetahui bentuk pencegahan dari kasus pelecehan seksual menurut patologi sosial. Manfaatnya yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual. Yang kedua, memberikan manfaat dan kesadaran dalam upaya pencegahan dari kasus pelecehan seksual menurut patologi sosial. Metode penelitian jenis dan pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan kasus atau case approach dan pendekatan comparative approach. Sumber dan bahan hukum. Yang pertama bahan hukum primer yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Yang digunakan merupakan pendapat hukum yang terdapat pada buku, jurnal, berita, dan sumber hukum lainnya. Analis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang akan dianalisis secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang bersifat preskriptif yang normatif. Pembahasan rumusan yang pertama, memberikan perlindungan hukum untuk korban pelecehan seksual merupakan sebuah kewajiban. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanganan kasus pelecehan seksual sebenarnya sudah diatur dalam KUHP. Bahwa pelecehan seksual merupakan kejahatan pornografi yang diatur pada pasal 282 dan pasal 283 KUHP. Dan pelanggaran atas kejahatan
kesusilaan terdapat pada pasal 532 KUHP. Aturan tersebut dianggap masih terbatas, sehingga akhirnya keluarlah UU Pornografi. Korban pelecehan seksual terjadi di media sosial cenderung memilih untuk diam dan tidak mau berurusan lebih banyak, dan kasus pelecehan menimbulkan trauma. Hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dan menyebabkan keresahan. Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pengaturan terkait akun anonim sudah tercantum di dalam pasal 35 UU ITE. Pada pasal 51 UU ITE menjelaskan terkait sanksi bagi pengguna akun anonim, di mana sanksi yang diberikan meliputi pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau maksimal denda 12 miliar rupiah. Pemerintahan Inggris mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang konten berbahaya di platform media sosial, bahwa perusahaan teknologi bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang meliputi terorisme, perundungan cyber, kasus kekerasan, dan pelecehan terhadap anak. Hal itu bertujuan agar setiap platform media sosial tidak hanya memberikan perlindungan terkait data pengguna media sosial, akan tetapi platform tersebut juga memberikan perlindungan bagi penggunanya agar merasa aman dan memberikan efek jera pada pengguna akun anonim. Gejala patologi sosial pada masyarakat mengalami peningkatan dan menyebabkan ketidakstabilnya keadaan masyarakat tersebut. Media elektronik yang meliputi media sosial bisa menjadi ruang baru bagi kejahatan. KUHP memiliki keterbatasan yurisdiksi, teritorial, dan subjek korporasi dalam permasalahan cyberporn. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan kasus pelecehan seksual yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, bahwa masyarakat memiliki peran untuk melakukan pencegahan terhadap penyebarluasan, penggunaan, dan pembuatan pornografi. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat yaitu melaporkan apabila ada pelanggaran kasus yang berkaitan dalam pornografi, dapat menggugat ke pengadilan sebagai perwakilan korban, mengadakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pencegahan kasus pelecehan seksual dapat dimulai dari pemberian pendidikan meliputi pendidikan seks, pendidikan PPK, dan pendidikan internet sehat. Hal tersebut dapat diterapkan di sekolah. Upaya tersebut dapat dikatakan sebagai upaya preventif terhadap maraknya kekerasan seksual di media sosial. Revisi Undang-Undang ITE untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di dunia maya dan pelaku tidak dapat mengkriminalisasi korban. Oleh karena itu, perlunya keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus terkait penghapusan pelecehan seksual agar landasan hukum menjadi kokoh sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual di media sosial maupun memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Tidak hanya itu, untuk memberikan sebuah perlindungan hukum yang pasti dan dianggap kokoh, sudah sepatutnya pemerintah segera mengesahkan RUU PKS atau yang sekarang berubah nama menjadi RUU TPKS atau Rancangan Undang-Undang Tindak Penghapusan Kekerasan Seksual, di mana dalam rancangan undang-undang tersebut telah mengatur secara jelas dan hal itu dapat memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Pencegahan kasus pelecehan seksual di sosial media, pemerintah juga dapat berkaca dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh beberapa negara dalam penanganan pencegahan kasus pelecehan seksual di media sosial. Kasus pelecehan seksual merupakan sebuah penyimpangan yang dapat memberikan trauma terhadap para korban. Perkembangan teknologi yang tidak ada hentinya memberikan ruang terhadap beberapa kejahatan, terutama kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh akun anonim. Akun anonim sampai saat ini masih belum mendapatkan sanksi yang tegas. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk memberikan kebijakan dan regulasi yang kokoh untuk terciptanya kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menggunakan internet. Hal itu bisa dengan diterapkannya peraturan yang bersifat spesifik seperti pengesahan RUU PKS atau RUU TPKS yang dibutuhkan untuk korban pelecehan seksual. Tidak hanya memberikan perlindungan, akan tetapi memberikan pendampingan, pemulihan korban dari trauma yang dihadapi, dan penindakan secara tegas bagi pelaku. Regulasi dan aturan yang kuat diharapkan mampu untuk menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Sekian presentasi atau pemaparan dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.